Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Boleh lambaikan tangan, haleluya. Boleh berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat berbakti di dalam kasih Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada saat malam hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kesempatan pada saat malam hari ini. Untuk kami boleh memasuki di dalam sesi ibadah yang kedua. Kami boleh ada di dalam berkat kesehatan dan kekuatan, sukacita yang baru yang daripada Engkau Tuhan. Dan kami sangat yakin dan percaya kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini. Kemurahan Tuhan telah tercurah dan turun dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh mempersembahkan yang terbaik. Apa yang boleh kami bawa pada saat malam hari ini, untuk kami bawa dan berikan kepada Tuhan. Biar itu boleh menjadi Tuhan persembahan yang sejati, yang lahir daripada hati kami ya Tuhan. Setiap kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dan setiap kami yang datang ya Bapa dengan sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan, kami akan mendapatkan Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Kiranya Engkau berkenan memberkati setiap umat-Mu pada saat malam hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, kami memuji-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Kami bawa seluruh hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan setiap syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami naikkan setiap penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini seluruh kehidupan kami. Mari Tuhan Kau pakai hidup kami ya Tuhan, untuk kami boleh meninggikan, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, nama yang berkuasa dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku, dan hidupku menang. Kami sudah dibebaskan dan dimenangkan. Haleluya Tuhan. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku, dan hidupku menang. Sekali lagi katakan haleluya.
kami mengalami Tuhan kebebasan dan kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami ya Tuhan boleh ada di dalam perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan yang begitu dahsyat dan sempurna. Dan kalau pada saat malam hari ini kami ada ya Tuhan, semua karena Engkau Tuhan, semua karena cinta-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena Engkau Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami ya Tuhan malam hari ini kepada-Mu ya Tuhan. Kami percayakan hidup kami ya Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya ketika Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan kami, Engkau mengubah segala sesuatu ya Tuhan. Segala sesuatu hal yang buruk, segala sesuatu hal ya Bapa yang Tuhan mustahil ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sedang bekerja dengan begitu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh terus mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentarakan Kau ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami ucap syukur. Setiap kita yang siap memuji Tuhan dengan dahsyat katakan amin. Boleh berikan sorak-sorai kembali bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi kita mau katakan haleluya 3 kali, amin. Biar tambah semangat, amin. Coba tengok dulu kanan dan kiri, lemparkan senyum yang termanis, yang terluar biasa. Buat Bapak Ibu Saudara terkasih di sekitar kita, haleluya. Siap Bapak Ibu Saudara terkasih, coba tangannya dikepal dengan mantap, haleluya. Kita mau katakan haleluya 3 kali, amin. Tengok kanan dan kiri, katakan udah siap belum? Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman terangi jalan, iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah, ku takut karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama Yesus sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Katakan kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan. Amin. Selalu berikanku kekuatan hadapi tantangan, hadapi jalan tantangan. Tak pernah ku ragu. Amin. Karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di
lebih dari pemenang. Amin. Setiap kami lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa dan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Sorakan bersama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari katakan dan percayamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah, amin. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari sama-sama katakan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Sebelum duduk, Bapak Saudara terkasih, katakan pada samping kanan dan kiri, saya lebih dari pemenang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan memberikan korban ucapan syukur kita pada saat malam hari ini. Segala puji, hormat dan sembah syukur hanya bagi nama Yesus, Allah yang perkasa dan ajaib, yang boleh menjadikan kami lebih daripada pemenang. Tuhan yang melindungi dan menjagai setiap kehidupan kami sampai dengan hari ini. Hari-hari boleh berlalu Tuhan dengan kekuatan-Mu Tuhan.
Kami percaya kami ada sama dengan hari ini karena Tuhan Kau mengasihi seluruh kehidupan kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mau bawa Tuhan korban ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Mungkin nilainya tidak sama seperti apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Tapi ajar setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik. Supaya apa yang boleh kami lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan ini ya Tuhan, boleh terus Tuhan kami perjuangkan ya Tuhan. Di dalam iman, pengharapan dan kasih Tuhan, kami boleh terus berjuang ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau berkenan menerima korban ucapan syukur kami. Dan boleh menjadi kemuliaan ya Tuhan bagi nama-Mu. Boleh menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Dan biarlah Tuhan, kami boleh lebih dan lebih lagi ya Tuhan Yesus, membawa seluruh hidup kami ya Tuhan, untuk boleh semakin hari mengalami kedahsyatan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap memberikan korban ucapan syukur kami yang terbaik malam hari ini. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan sukacita.
Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari saya undang semua jemaat Tuhan untuk berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Katakan dengan iman percayamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Naikkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan iman percaya yang kau miliki di hadapan Tuhan. Percayalah dengan segenap hatimu. Dia gak pernah tinggalkan setiap kehidupan kita. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman Tuhan. Kau Berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tiada yang mustahil Yes. bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman. Kau Berfirman dan sembuhkanku. hari-hari ini setiap kita yang bergumul di hadapan Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Tiada yang mustahil Haleluya Yesus. bagimu. Yes. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kembali kita beribadah pada sore hari ini. Terima kasih kepada Tuhan yang Tuhan sudah memimpin kepada kita semua. Kita dapat beribadah kembali walaupun secara online, tetapi kita tetap dapat menikmati berkat melalui firman Tuhan yang dapat Bapak Ibu mendengar dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Nah, mari langsung saja Bapak Ibu kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada malam hari ini atau sore hari ini. Firman Tuhan akan berbicara kepada kita yaitu tentang dari kegagalan menuju kesuksesan atau dari kegagalan menuju keberhasilan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa setiap orang pasti ingin menjadi orang yang berhasil atau orang yang sukses di dalam segala aspek di dalam kehidupan kita, terutama pada saat-saat ini, saat yang sukar ini, saat yang sulit ini.
kita tetap mengharapkan kesuksesan di dalam segala usaha pekerjaan kita. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang saat ini mengalami kegagalan. Kegagalan baik di dalam usaha pekerjaan, maupun kegagalan di dalam kesehatan. Ya. Tidak sedikit yang mengalami kegagalan pada saat yang sulit, yang sukar ini. Tetapi saat ini kita akan belajar, kita akan melihat dari seseorang yang mereka mengalami kegagalan. Gagal total di dalam usaha yang dikerjakan. Walaupun mereka mempunyai ilmu, pengalaman yang luar biasa, mulai kecil dia sudah dididik, dia sudah menjalankan profesinya. Tetapi ketika dia menjalankan pekerjaannya, dia mengalami kegagalan. Saudara. Nah, dari nanti kita akan dapat belajar, kita akan dapat menelaah apa yang menyebabkan orang itu gagal dan bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Jadi jangan kecil hati Bapak Ibu kalau saat ini Bapak Ibu di dalam masa yang sulit, masa yang sukar ini Bapak Ibu mengalami kegagalan. Tetapi percayalah bahwa kita mempunyai pengharapan, kita mempunyai Allah yang hidup, yang dapat mengubah segala sesuatu. Meskipun secara manusia mustahil, tapi bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Ternyata akan kita pelajari saat ini yaitu dari kehidupan seorang Simon. Ya. Mari kita akan buka, kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 dengan judul perikop Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin. Bapak Ibu ketahuilah bahwa Simon atau Petrus ini mulai kecil dia sudah dididik untuk menjadi penangkap ikan. Ya. Dia mulai kecil sudah praktek
bagaimana caranya orang menangkap ikan. Sampai dia sudah dewasa, sudah berkeluarga, dia tetap menjalankan profesinya sebagai penangkap ikan. Tetapi kalau kita baca sepanjang Lukas pasal 5 dari ayat 1 sampai yang ke-11, ketahuilah walaupun Simon mempunyai kecakapan atau dia pandai menjala ikan, tetapi saat itu dia mengalami kegagalan. Atau lain gagal total Simon waktu itu. Dan semalaman dia sudah bekerja. Apapun yang dia punyai, kepintaran dia, bagaimana dia menjala ikan sudah dia kerjakan. Ya. Tetapi hasilnya nol belaka. Tidak ada satupun ikan yang dia tangkap, yang dia peroleh pada malam itu. Nah, setelah pada pagi hari dia kembali menepi ke pantai, dia turun dari perahu, dia mulai membersihkan jalannya. Sepanjang malam dia sudah pakai jalannya itu mungkin banyak jala yang rusak, mungkin dia mulai benahi di tepi pantai pada waktu itu. Nah, ketika Simon dia membersihkan jalannya itu, memperbaiki jalannya, Yesus datang kepada Simon. Ya. Kalau saudara baca di dalam pasal ke-5 tadi, dikatakan bahwa Yesus dia tahu, dia melihat perahu yang ada di tepi pantai itu, dia mendekat dan dia menjumpai Simon yang saat itu dia mengalami stres mungkin karena semalaman dia tidak mendapatkan ikan satupun, maka dia pasti kecewa. Nah, Yesus datang saat itu menjumpai Simon, ya. Dan kalau kita tahu apakah yang dapat membuat Simon berhasil kembali, sukses pada waktu itu, meskipun semalaman dia gagal total. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan, menjadi sukses. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Simon itu. Apa yang menyebabkan Simon itu bisa berhasil sukses kembali dari kegagalannya itu? Yang pertama, mari kita akan baca kembali dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-3. Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Amin. Nah, ketahuilah Bapak Ibu, yang mendekat kepada perahu itu adalah Yesus. Ya. Jadi ketahuilah yang mencari, yang punya inisiatif adalah Yesus untuk dia bertemu kepada Simon. Jadi bukannya Simon yang punya inisiatif, bukan, tetapi Yesus. Dia mendekati perahu dan Yesus bertemu dengan Simon. Ya, saudara. Jadi ketahuilah yang pertama, untuk seseorang bisa berhasil sukses kembali dari kegagalannya ialah kita harus mau menerima Yesus. Jadi yang pertama kita harus mau menerima Yesus seperti yang dikatakan di ayat yang ketiga itu. Ketika Yesus mendekati perahu, langsung Yesus dia naik ke dalam perahu Simon. Ya. Jadi Simon dia menyilahkan Yesus untuk masuk di dalam perahunya. Ya. Nah, ketika
Yesus masuk ke dalam perahu Simon itu, ya saudara, ketahuilah bahwa Simon mempunyai respon yang baik kepada Yesus. Ya. Dia tidak menolak kedatangan Yesus masuk ke dalam perahunya, enggak. Tetapi dia membuka pintu atau dia mengizinkan Yesus naik di dalam perahunya. Jadi ketahuilah Bapak Ibu bahwa yang mempunyai inisiatif itu adalah Tuhan untuk bertemu kepada Simon. Begitu juga saudara, ketahuilah saudara bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan itu yang memilih adalah Tuhan sendiri saudara. Bukannya kita yang memilih tetapi Tuhan yang memilih kepada kita. Saudara. Seperti kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 dikatakan, Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. ya, itulah Bapak Ibu. Jadi Tuhan sendiri yang memilih kepada kita, saudara. Dan ketika kita dipilih oleh Tuhan, yang penting itu adalah respon kita. Tanggapan kita bagaimana. Seperti Simon itu ketika Yesus mendekati perahu Simon, ya, dia mengizinkan Yesus untuk masuk ke dalam perahunya. Nah begitu kita, Bapak, kalau respon kita atau tanggapan kita itu mau menerima Tuhan, mengizinkan Tuhan masuk di dalam perahu kehidupan kita, terlebih pada saat yang sulit ini, masa kesesakan ini, kita mengizinkan Tuhan masuk di dalam perahu kehidupan kita. Maka ketahuilah ketika Yesus masuk ke dalam perahu kehidupan kita, Tuhan akan mengubah. Tuhan akan mengadakan sesuatu seperti dialami oleh Simon atau Petrus ini. Ya Bapak Ibu. Maka sekali lagi yang penting saat ini kita respon kita. Tanggapan kita ketika Yesus ya datang kepada kita saudara. Seperti kalau sudah baca di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 dikatakan, Wahyu pasal 3 yang ke-20. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Ya. Ketika Yesus mengetuk pintu hati kita, bagaimana respon kita? Apakah kita membuka pintu hati kita? Apakah kita tetap menutup pintu hati kita? Ketahuilah semuanya ada yang dapat kita dapatkan ketika kita membuka pintu hati kita. Begitu juga ketika kita tidak membuka pintu hati kita, juga kita ada sesuatu yang kita akan terima. Tetapi biarlah malam hari ini kita akan membuka hati kita. Ketika Tuhan mengetuk pintu hati kita, mari Tuhan masuk di dalam hidupku, masuk di dalam perahu hidupku. Nah, ketika kita mengizinkan Tuhan, ketika kita menyilahkan Tuhan masuk di dalam perahu kehidupan kita, ya saudara,
Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa. Akan mengubah di dalam kehidupan kita. Terutama pada saat kesesakan saat ini, saudara. Meskipun mungkin kita tidak dapat berpikir apa yang harus aku perbuat saat ini. Tetapi ketika kita membuka pintu hati kita, maka Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan membuat sesuatu yang dahsyat pada saat kesesakan saat ini, saudara. Jadi marilah saudara, kita akan membuka pintu hati kita. Menyilahkan Yesus masuk di dalam perahu kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Kita memberi hati kita untuk Tuhan masuk di dalam hati kita, saudara. Nah yang kedua, saudara, yaitu kita harus memberi waktu kepada Yesus. Ketika Yesus sudah masuk di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, kita memberikan waktu kepada Yesus. Seperti di dalam ayat yang ketiga tadi, di dalam Injil Lukas itu. Ya, Bapak Ibu, ketika Yesus masuk di dalam perahu Simon itu, dikatakan ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ya. Jadi Simon Petrus memberikan waktu kepada Yesus untuk memberitakan Injil, saudara. Memberikan kesempatan kepada Yesus untuk memberitakan Injil dari perahu Yesus untuk orang banyak yang ada di tempat itu, saudara. Jadi kesimpulannya dari ayat ini adalah, mari saudara kita beri waktu kepada Yesus untuk Yesus mengajar kepada kita, saudara. Yesus akan mengajar kepada kita melalui firman-Nya, saudara. Apa yang perlu Tuhan ajar kepada kita, kita memberikan waktu kepada Yesus. Silakan Yesus. Ya. Seperti ketika kita mendengar firman Tuhan, kita buka hati kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berfirman kepadaku. Apa yang Engkau kehendaki dalam hidupku, mari Tuhan kerjakan. Mari berbuat Tuhan. Nah, itu seperti Petrus ini, dia memberikan waktu kepada Yesus di dalam perahunya untuk Yesus mengabarkan Injil kepada orang-orang banyak di tempat itu, saudara. Jadi yang kedua, saudara, kita harus memberikan waktu kepada Yesus. Ya. Harus kita menerima firman yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya. Kita harus menerima pengajaran Yesus itu lebih dahulu, saudara. Kita harus mendengar apa yang menjadi kemauan Yesus di dalam hidup kita. Kita cari dulu, ya, kebenaran Tuhan dulu. Kita menerima kebenaran Tuhan dulu, firman Tuhan dulu, ya, saudara. Sebab ketika kita sudah mencari Tuhan kebenarannya, jalan kebenarannya, maka kita akan mendapatkan apa yang kita perlukan, saudara. Seperti Simon Petrus ini nanti, saudara. Ya. Jadi ketika Yesus, dia sudah naik di dalam perahu Simon, dia mengajar, baru nanti Yesus akan memberkati kepada Simon, saudara. Jadi kita harus mendengar, kita harus cari dulu firman, kita cari kebenaran dulu, baru nanti yang lain Tuhan akan memberikan kepada kita, saudara. Seperti kalau saudara baca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33.
Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi kita harus mencari kebenaran dulu, saudara. Kerajaan Allah itu tentang apa? Tentang kebenaran. Jalan kebenaran, saudara. Jadi kita harus cari jalan kebenaran dulu. Ya. Baru yang lain-lainnya itu Tuhan akan memberikan itu sebagai bonus. Tetapi banyak anak Tuhan yang terbalik, saudara. Ya. Dia tidak mencari, mementingkan kerajaan Allah dulu. Kebenaran Tuhan dulu. Tidak. Dia cari hal-hal yang hanya sementara, saudara. Tetapi malam hari ini Tuhan mau kita harus mencari Tuhan dahulu, saudara. Mencari kebenarannya Tuhan dulu. Kalau saudara baca di dalam Injil Matius pasal 6 itu, dari ayat yang sebelum ayat 33 itu, Tuhan sudah sediakan semua, saudara. Tuhan tahu, Tuhan memikirkan juga apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita saat-saat yang sukar ini, saudara. Tetapi Tuhan mau kita cari Tuhan dulu. Kita cari kebenaran Tuhan dulu, saudara. Karena semuanya itu sudah disediakan bagi kita, saudara. Jadi saat yang sulit ini, walaupun saat yang sulit ini, Tuhan tetap tahu apa yang kita butuhkan, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kepada kita kelaparan, enggak. Tetapi Tuhan akan menyediakan. Tetapi Tuhan mau kita harus cari jalan kebenaran dulu. Cari firman Tuhan dulu. Seperti tadi Petrus atau Simon, dia memberikan waktu kepada Yesus untuk mengajar, untuk memberitakan Injil kepada orang banyak itu, ya, saudara. Nah, terus saudara, yang ketiga, saudara, apa yang perlu kita lakukan atau kerjakan supaya kita bisa berhasil, kita bisa sukses, walaupun mungkin kita saat ini gagal. Nah, yang ketiga, kita baca kembali dari ayat yang keempat. Saudara. Lukas pasal 5 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yang ketiga, supaya kita bisa berhasil atau kita bisa sukses, langkah yang kita harus mentaati perintah Yesus. Kita harus melakukan apa yang menjadi firman Tuhan yang kita dengar, saudara. Mungkin bagi Simon atau Petrus saat itu, dia berkata di dalam hatinya, wong semalaman aku sudah bekerja loh, Tuhan. Mungkin begitu. Aku dari kecil itu sudah melakukan pekerjaanku mencari ikan, menjala ikan. Aku sudah praktekkan semua ilmuku, apa yang aku punya. Ya. Mungkin Petrus sudah menebarkan jala ke depan, nihil. Petrus atau Simon dia menebarkan jala lagi, sebelah kanan kosong, tidak ada satupun ikan yang tertangkap. Mungkin dia kembali jala sebelah kiri, tidak ada satupun yang didapat. Mungkin dia balik ke belakang, lempar jala itu juga tidak ada seekor kecil ikan pun yang masuk di dalam jalanya. Ya, saudara. Tetapi, saudara, ketika Yesus berkata kepada Simon, yang pertama yaitu bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Saudara, itu perintah Yesus waktu itu pada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Jadi artinya apa, saudara?
Kalau seseorang mencari ikan di tempat yang dangkal, mungkin dia yang didapati bukan ikan, tetapi sampah. Kalau dia menebarkan jala di tepi pantai, saudara. Tetapi Yesus katakan, bertolaklah ke dalam, lebih dalam lagi. Nah, apa artinya buat kita, saudara? Tuhan tidak mau, saudara, ketika kita ikut Tuhan hanya ada di atas permukaan air, saudara. Ya. Kita tidak mau Tuhan ada, iman kita ada di atas terus, enggak. Tetapi marilah kita semakin mendalam. Kita ikut Yesus semakin ke dalam, mengakar ke dalam, saudara. Apalagi saat yang sulit, yang sukar ini, mari kita lebih dalam mengikut Yesus. Hubungan kita semakin dalam. Yes. Jangan hubungan kita hanya di atas dangkal, saudara. Sebab di tempat dangkal itu tidak ada ikan, saudara. Dan yang kedua, perintah Yesus katakan, tebarkanlah jalamu. Ya, untuk menangkap ikan. Saudara. Tadi saya sudah katakan semalaman Petrus gagal mencari ikan. Walaupun dia sudah semuanya ilmunya dia praktekkan bagaimana seorang yang menjala ikan, tetapi dia tidak dapat. Tetapi ketika Yesus dia berkata, tebarkanlah jalamu, saudara, apa yang didapat, saudara? Ya, kalau Petrus dia melakukan perintah Tuhan itu ayat yang kelima, saudara. Coba. Lukas pasal 5 ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Amin. Nah, itu Bapak Ibu. Tadi saya sudah katakan, mungkin Simon sudah berkata semalaman, Tuhan atau Guru, aku sudah bekerja keras. Tidak ada satupun ikan yang aku tangkap. Tetapi karena Guru atau Tuhan yang memerintahkan untuk menebarkan jala, aku lakukan. Nah, saudara, ketahuilah, mungkin Tuhan berfirman kepada kita itu tidak masuk akal kita, saudara. Bahkan mungkin bertolak belakang dengan apa yang kita miliki, ilmu kita mungkin, kecakapan kita, itu bertolak belakang, saudara. Tetapi ketahuilah, ketika Simon Petrus ini dia melakukan perintah Tuhan, saudara. Ya, dia lakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, saudara. Jadi dia tidak ayal-ayalan, wong wis sewengi aku kerja, ora iso oleh iwak. Kok saiki wis awan, Yesus perintah kon njalo iwak meneh. Apa oleh iwak? Apakah dapat ikan lagi? Wong ini hari sudah harusnya pulang. Sebab ketahuilah, orang mencari ikan itu tidak ada orang mencari ikan di pagi hari. Orang mencari ikan, seorang nelayan, dia berangkat tangkap ikan itu waktu senja. Semalaman dia bekerja, pagi hari dia kembali turun ke pantai. Nah, tetapi ini, walaupun secara manusia mustahil ikan akan didapat, ya Bapak Ibu. Tetapi karena Yesus yang memerintahkan kepada Simon dan Simon melakukan, saudara, apakah Tuhan tidak memberikan sesuatu yang luar biasa kepada Simon, saudara? Coba saudara, kita terus baca di dalam ayat yang ke-6.
Lukas pasal 5 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, Amin. ketahuilah Bapak Ibu, walaupun secara manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Ternyata dikatakan bahwa ayat yang ke-6 itu mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kalau semalaman satu ekor ikan kecil aja tidak dapat ditangkap, tetapi saat Simon melakukan perintah Tuhan, dia melakukan seperti apa yang Tuhan mau, itu ikan Tuhan dapat gerakan untuk masuk ke dalam jala, saudara. Ya. Walaupun mestinya ikan itu tidak ada, tetapi Tuhan gerakan ikan itu naik. Ikan itu kembali berkumpul sehingga waktu jala itu didebarkan dapat tertangkap sejumlah ikan yang banyak, saudara. Nah, itulah saudara, ketika kita mau menurut perintah Tuhan, firman Tuhan, walaupun secara manusia tidak masuk akal, saudara, Tuhan bisa berbuat di luar akal kita, saudara. Seperti Simon ini, ya saudara. Jadi kalau saudara mau menerima berkat, saudara mau sukses, berhasil, contohlah seperti Simon ini, saudara. Mari saudara kita akan lakukan, kita akan kerjakan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, saudara. Mari saudara kita kerjakan firman Tuhan, saudara. Jangan kalau menurut pikiran kita baik baru kita kerjakan. Jangan, saudara. Walaupun tidak masuk pikiran kita, tetap kita kerjakan seperti Simon itu. Sehingga kita akan melihat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, saudara. Bahkan, saudara, kalau kita tahu ketika Simon dapat ikan banyak, dia tidak miliki sendiri, saudara. Dia tidak ambil sendiri, bahkan dia mengajak teman-teman yang saat itu ada dekat Simon. Mari mendekat, mari ini ikan banyak, mari kita tarik ke pinggir pantai. Mari kita semua mendapat berkat ini. Nah, ketahuilah saudara, ketika kita diberkati Tuhan, Tuhan itu mempunyai tujuan, saudara. Tuhan memberkati kepada kita itu, Tuhan mempunyai tujuan. Bukannya berkat itu kita miliki sendiri. Tidak, saudara. Berkat itu harus kita salurkan juga. Kita diberkati juga kita harus bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Seperti Simon itu kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-7 itu, saudara. Bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar saat itu yang ada dengan Simon, saudara. Jadi ketahuilah Tuhan memberkati kedua kita itu, Tuhan punya tujuan supaya kita bisa berbagi berkat kepada yang lain. Supaya semua orang mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Yang Tuhan bisa memberkati walaupun di masa yang sulit ini, masa kesesakan ini, Tuhan sanggup memberkati kepada kita, saudara. Nah, yang terakhir, saudara, yang keempat, saudara, apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa menjadi orang yang sukses, yang berhasil, saudara. Kembali dari Injil Lukas pasal 5 yang ke-8, saudara. Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Amin. Nah, Bapak Ibu, ketika Simon sudah berhasil mendapat ikan yang banyak, saudara, dia tidak lupa
Siapa yang membuat berhasil dia? Siapa yang membuat sukses Simon? Dikatakan langsung Simon, dia tersungkur kepada Tuhan, saudara. Dia berlutut kepada Tuhan, saudara. Di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Jadi dia merasa bahwa dia itu orang yang berdosa, orang yang tidak layak, saudara, di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap memberkati walaupun Simon dia merasa orang yang berdosa, saudara. Dan dia katakan, pergilah Tuhan dari sini. Karena apa? Karena dia merasa orang yang berdosa, dia tidak layak untuk dekat kepada Tuhan, saudara. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan kita, Tuhan yang penuh murah, yang penuh kasih. Di depan tadi sudah saya katakan bahwa Tuhan yang memilih kepada kita, saudara. Tuhan yang mendekat kepada Simon, saudara. Jadi ketahuilah apapun, saudara, yang kita dapatkan di dalam hidup kita itu hanya oleh anugerah Tuhan, saudara. Tuhan memberikan kepada kita anugerah yang besar kepada kita, saudara. Sebab semua berkat itu kalau Tuhan tidak memberi kepada kita, saudara. Di dalam ayat yang lain sudah bisa cari. Walaupun kita bangun pagi hari, mungkin sudah buka usaha jam 3 hari, tutup jam 10 malam. Kalau Tuhan tidak memberkati kepada kita, nihil, saudara. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan, saudara. Di dalam ayat yang lain, ketika kita tidur aja, saudara, Tuhan sudah menyiapkan berkat kepada kita, loh, saudara. Ya. Jadi kita orang yang sangat dikasih oleh Tuhan, dipilih Tuhan, saudara. Jadi mari, saudara, kita lebih mendalam kepada Tuhan, saudara. Dan kita harus melayani Tuhan. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, jangan lupa, saudara. Siapa yang memberkati kepada kita, jangan lupa, saudara. Seperti Simon ini, dia tersungkur, dia berlutut kepada Tuhan, saudara. Mungkin kalau bisa dikatakan, Tuhan terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan saat ini, aku mendapat ikan yang banyak. Mungkin itu, saudara. Ya. Dia tersungkur, dia mengucap syukur kepada Tuhan semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada Simon. Begitu juga kepada kita, saudara. Jangan, saudara, kita lupa ketika kita diberkati, saudara. Tetap kita ingat siapa yang memberkati kepada kita, saudara. Ya. Karena kalau kita lupa siapa yang memberkati, itu juga ada ya dampaknya yang harus kita terima juga, saudara. Tetapi begitu kita diberkati oleh Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan akan lebih memberkati kepada kita, saudara. Dan terus ayat yang ke-10 dikatakan, Lukas pasal 5 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. terus Amin. ayat yang ke-11. Disambung ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ketika Simon dia merasa orang yang tidak layak, dia orang berdosa. Bahkan di ayat yang
selanjutnya ini saudara, Yesus katakan jangan takut. Ya. Yesus berkata jangan takut. Hei Simon, mulai hari ini atau mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi artinya saudara, Tuhan memilih kepada Simon saudara. Walaupun Simon dia katakan aku orang berdosa, tetapi Tuhan pilih untuk menjadi penjala manusia saudara. Untuk bisa menjadi pekabar Injil, bekerja untuk Tuhan, saudara. Jadi Tuhan mau Simon jangan bekerja pada hal-hal yang sementara saja, saudara. Tetapi Tuhan mau supaya Simon bekerja kepada hal-hal yang nanti tidak akan binasa, yaitu Tuhan akan jadikan Simon menjadi penjala manusia atau pekabar Injil, saudara. Itu yang Tuhan mau, saudara. Makanya saudara, mari sudah hari yang sulit, hari yang sukar ini, saudara. Mari saudara, kita akan tetap membuka hidup kita untuk Tuhan masuk di dalam hidup kita, saudara. Tuhan akan memilih kita, saudara, menjadi anak-anak yang berkenan di dalam hati Tuhan. Dan kita akan mewartakan, kita akan memberitakan kabar baik. Ya, di masa-masa yang sulit ini, Tuhan mau menjadikan kita anak-anak yang boleh menjadi berkat bagi orang banyak, saudara. Seperti Simon ini, saudara. Tuhan kata, jangan takut. Hai Simon, aku memilih kamu menjadi penjala manusia. Nah, itulah saudara. Malam hari ini, saudara, kita boleh belajar dari kehidupan seorang Simon yang dia mengalami kegagalan. Ya, semalam dia sudah gagal, tetapi begitu dia menerima Yesus, memberi waktu kepada Yesus, saudara, dan dia melayani Tuhan, memberikan waktu kepada Tuhan, saudara, maka Tuhan mengubah yang semula kegagalan itu menjadi sukses, menjadi berhasil, saudara. Nah, dari keempat hal itu, saudara, kalau saudara mau berhasil, kalau saudara mau sukses di masa-masa yang sulit ini, masa yang sukar ini, saudara, mari kita belajar seperti Simon ini. Mari sudah kita menerima Yesus. Kita memberikan waktu kepada Yesus untuk Yesus berfirman, untuk Yesus mengajar kepada kita. Yesus. Dan yang keempat, saudara, kita harus melakukan, kita harus mentaati apa yang difirmankan oleh Yesus. Meskipun perintah Yesus itu mungkin tidak sependapat dengan kita, mungkin bertolak belakang dengan akal pikiran kita, tapi mari kita tetap melakukan perintah Yesus. Dan yang terakhir, mari sudah kita tetap melayani Yesus. Ya, walaupun masa yang sukar ini, masa yang sulit ini, tetap kita setia melayani kepada Yesus, sehingga Yesus akan membuat semua kita berhasil dan kita akan sukses diberkati oleh Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kepada kita semua, Bapak Ibu, di masa-masa yang sulit ini, Tuhan tetap akan membuat kita berhasil. Kita akan tetap sukses bersama Yesus, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kepada kita, saudara. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kiranya firman Tuhan kiranya menjadi pedoman dan berkat di dalam setiap langkah hidup kita menghadapi situasi pandemi saat ini, sehingga Tuhan senantiasa memberikan penyertaan dan pertolongannya kepada kita.
Tuhan memberkati kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberkati di dalam kesehatan, rumah tangga, juga penggembalaan sidang Tuhan yang dipercayakan di GBDI Jalan Wonorejo. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu depan, yaitu yang akan berulang tahun. Yang pertama, Bapak Boas Suhono pada tanggal 2 Agustus. Yang kedua, Bapak Daniel Selamat tanggal 5 Agustus. Dan yang ketiga adalah Saudara Yonatan Kristianto, ini putra dari Ibu Linia Setiawati atau Ciiling, yang akan berulang tahun tanggal 6 Agustus. Kepada Bapak, Ibu, atau kepada Bapak dan Saudara yang berulang tahun di minggu depan ini, kita doakan kiranya Tuhan memberikan umur panjang, memberikan berkat, damai sejahtera dan sukacita, penyertaan pertolongannya senantiasa. Untuk yang kedua, kami sampaikan untuk kegiatan doa dan ibadah selama penanggulangan pandemi COVID-19 di masa PPKM darurat ini. Doa pagi sehubungan dengan dilaksanakannya renovasi gereja, maka doa pagi untuk sementara waktu ditiadakan sampai pekerjaan dari renovasi ini rampung. Kemudian untuk ibadah umum setiap hari Minggu, untuk sementara ibadah dilaksanakan secara live streaming melalui Facebook GBDI yang akan dimulai pukul 16.30 dengan link yang akan diunggah sebelum acara ibadah dimulai. Kemudian yang C, ibadah sekolah minggu tetap dilaksanakan secara daring di hari Minggu yang dimulai pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Yang kedua, persekutuan doa kaum muda remaja untuk sementara dilaksanakan secara virtual pada hari Kamis pukul 19 sampai dengan selesai melalui Google Meet yang linknya akan di-share di grup youth sebelum acara dimulai. Berikutnya, bantu doa untuk renovasi gereja yang saat ini sedang berjalan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, mencukupkan dalam semua pembiayaan yang dibutuhkan. Bapak Ibu bisa mengirimkan berkat untuk renovasi gereja dengan rekening khusus renovasi pada Bank BCA Ponorogo dengan nomor rekening 289.100.1993 atas nama Tanda Setiawati. Bila Bapak Ibu Saudara sudah mengirimkan berkat ke nomor rekening tersebut, diharap memberitahukan kepada bendahara renovasi gereja, yaitu Bapak Boas Suhono. Amplop persembahan untuk renovasi gereja yang sudah diisi bisa diserahkan kepada panitia renovasi gereja. Dan kiranya Tuhan memberkati yang sudah mengambil bagian pelayanan pada sore hari ini, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bersyukur Tuhan, Bapa kami di dalam surga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami terima pada malam hari ini Tuhan. Biar melalui firman-Mu Tuhan, pada malam hari ini kami boleh senantiasa dikuatkan di masa yang sulit ini, masa yang sukar ini Tuhan. Engkau tidak membiarkan kepada kami untuk Tuhan gagal, tetapi kami percaya melalui firman-Mu itu Tuhan, kami akan diubah kegagalan akan menjadi sukses, menjadi berhasil kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih biar Tuhan Engkau memberkati kepada kami semua Tuhan, umat-Mu, terlebih Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sudah melayani di dalam ibadah malam hari ini Tuhan, walaupun secara live streaming Tuhan, biarlah Bapa Engkau memberkati, tambahkan kesetiaan, tambahkan urapan-Mu kepada mereka, biar mereka senantiasa Tuhan, mereka setia mengalami pada Engkau ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, hamba meletakkan setiap pribadi umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, meletakkan di dalam nama Yesus, mungkin Tuhan mereka saat ini mengalami Tuhan tubuh yang lemah, di dalam sakit penyakit,
Hamba meletakkan satu persatu, biar Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya bahwanya di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada mujizat, di dalam Yesus ada pemulihan yang sempurna, terlebih hanya di dalam Yesus ada berkat senantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba meletakkan Tuhan kepada anak yang mungkin mereka dalam hari ini menghadapi masalah pergumulan Tuhan. Seberat apapun pergumulan yang mereka hadapi saat ini, hamba percaya Engkau Allah yang berkuasa. Boleh Tuhan menjadikan anak-Mu Tuhan, anak yang menang dari segala masalah. Tuhan dapat mengatasi, Tuhan kan buka jalan, Tuhan memberikan jalan yang terbaik, jawaban doa mereka semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba meletakkan Tuhan bagi anak-anak-Mu, mereka yang dari anak-anak sekolah minggu sampai mereka yang usia lanjut. Mari Tuhan Engkau senantiasa menyertai, Engkau senantiasa menopang di dalam kehidupannya Tuhan. Jauhkan dari segala marabaya, sakit, penyakit yang saat ini yang ditakuti semua orang Tuhan. Yang percaya Engkau adalah Allah kami, pelindung kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih Tuhan, hamba berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan, pemerintah kami, pemimpin kami saat ini menghadapi Tuhan persoalan begitu besar yang rumit Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang sanggup memberikan tuntunan-Mu kepada pemerintah kami, pemimpin kami, baik pun dari presiden, wakil presiden, baik pun seluruh menteri kabinet yang ada Tuhan, sampai pimpinan kami di mana kami berada Tuhan. Mari Tuhan Engkau berikan hikmat kepada mereka. Biar Tuhan mereka dapat mengambil kebijakan yang tepat Tuhan. Sehingga semua ini dapat diatasi Tuhan. Pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengangkat. Engkau Allah yang sanggup melalukan semua Tuhan pandemi COVID-19 ini dari seluruh Tuhan tanah air Indonesia ini. Bahkan seluruh Tuhan dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih Tuhan, Engkau juga memberkati bagi tenaga medis, tenaga Tuhan, keamanan yang saat ini sedang Tuhan berjaga-jaga Tuhan. Biar Tuhan Kau lalukan dari segala sakit penyakit Tuhan. Biar mereka bertugas dengan senang hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlebih juga Tuhan berdoa untuk para hamba-hamba-Mu, untuk Tuhan para Tuhan pendeta-pendeta pekabar Injil yang mereka melayani Tuhan di pekerjaan-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau Tuhan pelihara, Engkau memberkati, tapi mereka yang terdampak Tuhan, mari Tuhan Kau nyatakan mujizat-Mu, Engkau berikan kesembuhan kepada mereka semuanya Bapa. Terima kasih kembali Tuhan hamba menyerahkan kepada umat-Mu Tuhan. Mereka yang sudah Tuhan berkorban, yang mereka sudah berikan persembahan, apapun yang mereka sudah kerjakan. Biar Tuhan Engkau memberkati kembali kepada mereka ya Bapa dengan berlimpah ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih sudah dikasih Tuhan. Tuhan memberkati di dalam pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati usaha-Mu, Tuhan memberkati keluarga-Mu, Tuhan memberkati nikah hidup-Mu, Tuhan memberkati anak-anak-Mu dimanapun anak-Mu berada, Tuhan menjaga, melindungi, Tuhan akan buat berhasil semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan hamba menyerahkan setiap pribadi umat-Mu dimanapun umat-Mu berada saat ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau senantiasa melindungi, menyertai, berikan kesehatan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah dikasih di Tuhan, terima berkat kasih anugerah, damai sejahtera sukacita yang dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang besar melimpah di dalam hidup-Mu, serta kuat kuasa Roh Kudus, penyertaan perlindungan Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.